Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Masih ingatkah kalian? Kemarin kita membahas tentang perpindahan panas. Perpindahan panas terbagi menjadi tiga, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut berpindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Contohnya pada gambar berikut ini. Coba perhatikan gambar di samping. Ada dua siswa, laki-laki yang sedang mengantarkan atau yang sedang memindahkan buku. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan sebagai kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor secara konveksi akan menyertakan perantaranya. Jadi tidak hanya buku berjalan sendiri ya, tapi ketika kamu memindahkan buku tersebut, maka kamu pun akan ikut berpindah seperti buku yang kamu pindahkan. Perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan oleh nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perpindahan panas secara konveksi. Sekarang kita akan membahas tentang pola lantai dalam seni tari. Apakah kalian suka menari di rumah? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar tentang sebuah tarian. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari atau pernahkah kamu menari dengan teman-temanmu? Apakah gerakannya hanya di tempat itu saja atau gerakannya hanya lurus saja? Mari kita bahas. Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah. Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk formasi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian disebut pola lantai. Pola lantai adalah bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Pola garis. Pola garis itu ada dua ya, pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, vertikal, dan diagonal.
Pengembangan pola lurus dapat berupa pola lantai zigzag segi 4 dan segi 5. Biasanya, tarian yang menggunakan pola garis lurus itu tari saman, kebanyakan. Yang kedua adalah pola garis lengkung. Pola lantai lengkung antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Tarian ini biasanya digunakan oleh penari jaipongan, kecak, dan lain-lain. Tari daerah. Sekarang kita bahas tari daerah dulu ya. Tari daerah di sini ada contohnya tari jaran kepang. Tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tarian ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Di bawah juga ada gambar tari bedaya. Tari berdaya dengan tari bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola tari yang digunakan dalam tari ini pun memiliki nama tertentu seperti gawang jajar wayang, gawang tiga-tiga, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, anak-anak, karena kita berasal dari daerah Jawa Barat, maka apakah kalian tahu bahwa di Jawa Barat pun ada tarian, yaitu tari jaipong. Apakah kalian tahu juga bahwa tari jaipong mempunyai pola lantai? Sebelum kalian menjawab pertanyaan ibu, alangkah lebih baiknya kalian mengisi absen di Google Classroom, mengisi pertanyaan di Google Classroom, dan setelah menonton video ini kalian mengisi kuis di Google Classroom. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.